kita masuk pada karakteristik matematika untuk siswa SD atau MI. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak? Anak SD itu karakternya seperti apa sih? Secara kognitif lah, yang berkaitan dengan matematika itu kognitifnya seperti apa? Mereka paham apabila diberikan contoh seperti dikatakan saya punya akal satu terus dibagi akal satu ditambah kalau tanpa peragaan atau contoh mereka mengatakan jadi harus ada peragaan atau contoh konkretnya Harus dengan menggunakan benda konkret, begitu. Oke. Ada lagi? Seperti apa karakteristik siswa SD atau MI? Oke, lanjut. Ini sebelum kita masuk pada karakteristik matematika untuk anak SD, ya, saya akan menyampaikan dulu capaian mata kuliah kita hari ini. Ya, diharapkan nanti mahasiswa mampu menganalisis karakteristik matematika untuk pembelajaran siswa SD atau MI. Oke. Sebelum nanti teman-teman terjun untuk menjadi guru di SD atau MI, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu, ya, matematika untuk anak MI atau untuk anak SD itu berkaitan dengan apa saja sih? Di sini ada saya rangkum materi besarnya, ya, ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data. Bilangan itu seperti apa? 1, 2, gitu ya. Nah, kita akan pelajari itu, anak SD akan pelajari itu, ya. Kemudian juga operasionalnya seperti tambah-tambahan, pengurangan, pengalihan, gitu ya. Kemudian aljabar. Aljabar itu berkaitan dengan apa kira-kira? Pengukuran, pola, begitu ya. Itu kalau jenjang SD. Pengukuran, kira-kira berkaitan dengan apa pengukuran? Panjang, berat, begitu ya. Kemudian geometri, bentuk, lingkaran, ya, bangun data, bangun ruang, gitu ya. Kemudian analisis data. Apa itu analisis data untuk anak SD? Kok sudah disuruh analisis nih? Nah, kan kayaknya berat sekali. Apa itu analisis data untuk anak SD atau MI? Oke, bisa dengan klasifikasi, gitu ya, mengelompokkan benda atau menyajikan data. Misalnya satu kelas isinya berapa, perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, itu menyajikan data. Oke, next. Kemudian kita sudah menemukan karakter matematika seperti apa, karakter anak SD seperti apa. Ternyata ini bersimpanan, ya, saya katakan tadi bahwasanya matematika abstrak, anak SD ternyata berpikirnya harus konkret. Lalu gimana nih caranya guru bisa mengajarkan matematika untuk anak SD? Gimana caranya? Nah, ini ada aplikasinya, ya. Sehingga kita dalam pembelajaran kita bisa gunakan media konkret dan visual. Jadi membutuhkan media, ya, yang mana anak-anak nanti bisa melihat sendiri medianya itu. Nah, jadi bisa misalkan suruh berhitung, ya, medianya ada. Nah, kemudian memberikan pengalaman langsung. Jadi pembelajarannya itu basisnya kontekstual, gitu ya. Nah, kemudian melatih klasifikasi dan pengurutan. Sering-sering anak-anak itu ditugaskan untuk mengurutkan benda atau mengklasifikasikan, ya. Selanjutnya menggunakan strategi bertahap atau scaffolding. Jadi nggak mungkin kan anak SD itu langsung diajari bagi-bagian. Anak SD kelas 1 baru masuk langsung diajari bagi-bagian, atau diajari apa misalnya yang susah KPK, gitu ya.
dan seterusnya begitu. Kemudian memberikan latihan berulang. Jadi anak-anak itu kan masih gampang lupa, ya. Jadi harus itu pembelajaran berulang itu harus dilakukan. Seperti halnya ketika masuk, gurunya mengingatkan pelajaran sebelumnya diingatkan sebentar saja, ya, diingatkan. Nah, ini. Kemudian memfasilitasi diskusi dan kerja kelompok. Sering-sering gunakan metode diskusi dan kerja kelompok untuk anak-anak, karena anak-anak SD itu lebih mudah paham kalau teman sebayanya yang menjelaskan. Nah, kebanyakan begitu. Jadi kegiatan pembelajaran seperti ini akan memudahkan mereka untuk memahami. Kan anak-anak itu tidak semuanya pintar, ya. Ada yang pintar dengan hal lain sehingga kemudian matematikanya kurang. Nah, ini bisa meminta bantuan dengan cara kerja kelompok tadi, dengan diskusi teman sebaya, itu bisa membantu anak-anak paham untuk materi matematika. Selanjutnya, nah ini hal-hal yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi penggunaan benda konkret ini bisa membantu anak-anak mempelajari matematika. Ini sudah banyak yang melakukan penelitian. Nanti teman-teman bisa mengakses jurnal-jurnal yang sudah saya cantumkan di sini. Boleh dari jurnal-jurnal lain atau referensi lain dari buku atau yang lain sebagainya, ya, e-book dan lain sebagainya. Nah, ini adalah referensi yang bisa teman-teman telusuri nanti bahwasanya penggunaan media konkret pada pembelajaran matematika itu hasilnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman silakan mengakses sebanyak mungkin. Nanti kita cek minggu depan, ya. Akan saya tanyakan apa kira-kira hasilnya dari penelusuran teman-teman. Oke, next. Nah, ini ada belajar, ya. Tapi saya punya ini. Saya punya amplop. Saya punya mani-mani. Kemudian punya lambda. Ini adalah benda acak yang saya temukan. Saya berharap dari benda acak yang kita lihat di depan mata itu bisa memunculkan ide teman-teman untuk menjadikan benda-benda ini menjadi media belajar matematika. Kira-kira kalau media ini jadi media belajar, kira-kira nanti ini jadi apa? Masuk di materi apa? Misalnya bisa juga belajar tentang apa? Ini juga tentang apa misalnya? Ini juga tentang apa? Gitu, ya. Bisa jadi mata uang, berarti untuk pembelajaran apa kira-kira? Jual beli gitu, ya. Jadi pakai cara permainan jual beli agar anak-anak memahami mata uang, begitu, ya. Oke, bisa. Terus kotaknya ini nanti bisa jadi apa ini? Ini kan bermanfaat nih, bisa jadi media belajar matematika nih. Jadi apa nih? Bangun apa ini? Balok, ya benar. Oke, kelompok 2.
Dia bisa baca untuk belajar rekaman juga. Oke, sip. Nah, oke teman-teman, kita sudah apa nih? Teman-teman sudah membuat proyek media belajar gitu ya, dengan benda acak yang kita temukan untuk dijadikan media belajar matematika. Kita juga bisa memanfaatkan benda dengan optimal ya untuk pembelajaran matematika. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran matematika di SD dan MI? Matematika sendiri itu ya Bu, itu pembelajarannya yang abstrak gitu. Jadi Objeknya abstrak. Sedangkan bertolak belakang dengan karakteristik anak MI atau SD. Sedangkan anak MI atau SD itu karakteristiknya itu mereka pembelajarannya harus menggunakan benda konkret untuk lebih memahami. Ya. Jadi kita sebagai guru MI atau guru SD kita harus menggunakan benda atau media pembelajaran agar untuk memberikan pemahaman kepada anak SD tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke ya, saya kira pembelajaran hari ini cukup. Jadi saya berikan tugas untuk teman-teman untuk mengakses tadi ya, mengakses referensi yang kaitannya dengan penggunaan media belajar untuk pembelajaran matematika. Biar apa? Biar teman-teman lebih banyak lagi wawasannya berkenaan dengan media apa saja sih yang bisa digunakan untuk belajar matematika. Terus cara belajarnya gimana? Kira-kira berhasil atau tidak? Begitu ya. Oke. Nanti